Ya, baik, kita lanjutkan kembali ya. Kita sudah sampai di bab 5, yaitu terkait investigasi lapangan ya. Nah, untuk investigasi lapangan maka kita harus mengetahui apa saja indikator keamanan terkait rembesan ya. Yang pertama adalah peningkatan debit rembesan secara progresif ya. Jadi cepat gitu ya. Kemudian terbawanya butiran tanah ya, erosi internal atau terlarutnya massa tanah seperti yang tadi disampaikan di depan. Juga apakah ada peningkatan kekeruhan air rembesan yang keluar ya. Nah, kemudian juga kita harus perhatikan apakah ada peningkatan atau penurunan tekanan hidrostatik ya. Apakah ada suatu perubahan pola rembesan. Kemudian juga kita harus kaji ya. Apakah terjadinya rembesan itu di suatu lokasi yang kritis ya. Misalnya di mana tuh? Dekat konduit misalnya ya. Kemudian pembasahan lereng ya. Kemarin tadi sudah disampaikan yaitu sloughing tadi. Kemudian apakah ada lubang-lubang benam ya atau sinkhole ya. Kemudian indikatornya lagi yang lain adalah kondisi basah dan lunak serta tidak stabil, biasanya itu di daerah hilir ya. Juga tumbuhan yang lebih rindang dibandingkan tempat yang lain ya. Tempat lain itu kering, tapi ternyata di suatu lokasi ada tumbuhan yang subur ya, kemudian malah kita bisa berteduh di situ ya. Nah, itu kita harus curiga, mungkin di situ ada pembahasan yang berlebih ya. Nah, ini pasti ada rembesan gitu ya. Kemudian pendidikan apa yang harus dilakukan? Nah, di sini saya sampaikan ya. Pertama, lakukan kunjungan lapangan dan lakukan inspeksi visual ya terhadap daerah yang mengalami masalah rembesan. Jadi kita datang ke rembesan, kemudian kita lihat di mana lokasinya, kemudian kita lakukan kunjungan lapangan ya dan inspeksi. Jangan cuma kunjungan doang gitu ya, inspeksi, periksa ada apa, basahnya sebagaimana, kemudian keruh atau tidak ya, kemudian luasnya dan pengaruhnya itu sampai mana gitu ya. Juga lakukan wawancara dengan petugas-petugas yang familiar dengan masalah rembesan yang dihadapi. Jadi jangan wawancara dengan sembarang orang yang dia tidak tahu masalah yang terjadi sesungguhnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa wawancara dengan petugas-petugas yang dia mengetahui bahwa misalnya ini memang sering terjadi rembesan, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga lakukan penambahan pemasangan instrumen ya untuk memperoleh tambahan data dan informasi ya mengenai masalah yang berkaitan dengan rembesan. Mungkin awalnya bukan rembesan, tapi awalnya itu dari retakan. Nah, retakan ini dia memberikan potensi untuk keluarnya air ya. Kemudian juga lakukan berbagai investigasi lapangan ya, juga laboratorium tentunya untuk memperoleh data yang lebih baik dari data-data yang kemarin ya. Serta pelajari kondisi geologi ya di lapangan sekitar bendungan, termasuk pondasi, kemudian rim waduk dan masalah sebelum konstruksi. Nah, tadi sudah disampaikan. Juga kumpulkan dan pelajari data-data curah hujan ya. Kemudian operasi waduknya, muka air waduk, serta pembacaan instrumen yang terkait ya. Nah, tadi sudah saya singgung. Di sini mungkin lebih detail dan langsung menuju terhadap tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Nah, untuk pendidikan lapangan dan laboratorium ya, tadi lapangan sudah ya, itu memang sebetulnya tergantung dari kondisi khusus di lapangan dan ketersediaan data. Kalau datanya cukup sih, sebetulnya tidak usah saudara menambah lagi pendidikan ya. Datanya cukup ya, dari data yang ada saja kita bisa menganalisa. Tapi kalau datanya dirasa kurang, maka harus atau wajib diberikan tambahan penyelidikan dan informasi lainnya ya. Nah, untuk pengujian laboratorium ya sering dilakukan terhadap contoh-contoh tanah untuk melengkapi hasil investigasi lapangan. Supaya sebagai cross check. Misalkan di lapangan menunjukkan kondisi misalkan tanahnya ekspansif misalnya, cek di lab ya. Apakah di lab juga memberikan dengan swelling test menunjukkan bahwa memang dia ekspansif atau tidak ya. Jadi data lapangan dan laboratorium itu harus selaras ya. Itu gunanya untuk penyelidikan data laboratorium. Jadi saling melengkapi ya. Nah, cakupan investigasi lapangannya apa saja? Yang pertama adalah
tempat terjadinya rembesan dan material yang dilaluinya. Ya, misalkan alur rembesan itu lewat mana, terus perkembangannya bagaimana, cepat, lambat, progresif, ya. Apakah melalui timbunan atau fondasi, dekat konduit atau bidang kontak tumpuan lainnya, ya. Kemudian apakah jenis tanah yang dilalui oleh rembesan itu dia jenis tanah yang mudah tergerus dan terlarut. Kemudian apakah desain di awal itu juga sudah mengantisipasi apabila terjadi rembesan misalnya, ya. Nah, itu adalah terkait tempat terjadinya rembesan. Nah, kemudian yang kedua adalah variasi hubungan antara debit rembesan dengan musim hujan, ya, dan fluktuasi muka air waduk. Ya, apakah rembesan meningkat sesuai dengan meningkatnya muka air waduk, atau apakah rembesan itu meningkat sesuai dengan curah hujan yang memang meningkat, ya? Nah, itu harus diperhatikan. Maaf. Kemudian juga respons tekanan dan gaya-gaya, ya, terhadap rembesan. Misalkan turun naiknya muka air waduk itu juga bisa sebagai respons terhadap besarnya tekanan, ya. Nah, bagaimana respon rembesan ini? Apakah merespon dengan cepat atau lambat, ya, atau dia merespon dengan kecepatan tertentu misalnya, ya. Nah, itu harus kita jadikan pertimbangan di dalam cakupan investigasi lapangan, ya. Nah, kalau kita sudah ke lapangan itu kita harus memberikan bukti visual, ya. Bukti visualnya apa? Misalkan langkah pertama adalah melakukan inspeksi lapangan yang tadi saya katakan. Lapangan, kemudian inspeksi, bukan cuma lihat aja gitu, ya. Nah, inspeksinya kita lihat. Juga catatan dan laporan yang dahulu terkait interpretasi, ya, klarifikasi terhadap laporan yang ada, kemudian laporan saat pelaksanaan, ya. Kemudian juga kadang-kadang kita bisa memasukkan feeling. Namun feelingnya yang sesuai, ya. Jadi bukan feeling yang tidak ada hubungannya, ya. Jadi misalnya, oh ini kalau dia kedap nggak mungkin dong rembes lewat sini, pasti dia lewat yang lain, nggak mungkin lewat tubuh bendungan, mungkin dia lewat fondasi, atau mungkin ada mata air. Nah, seperti itu, ya. Feeling hal seperti itu juga kadang perlu. Nah, melengkapi data-data tadi, maka kita bisa melakukan secara langsung, ya, wawancara gitu, ya, dengan petugas tadi yang sudah disebutkan, yang dia tahu mengenai masalah rembesan di situ. Nanya apa? Nanyanya misalnya sejarah dan kronologis terjadinya rembesan. Ini dulunya gimana sih awalnya gitu, ya. Kemudian berapa sih meningkatnya? Nah, kemudian kapan mulai timbulnya rembesan gitu. Ada nggak hubungannya dengan muka air waduk? Nah, itu kita bisa berdiskusi, menanyakan seperti hal itu kepada petugas yang ada di situ, ya. Kemudian kita tanyakan juga apakah rembesannya mengalami kekeruhan, ya. Apakah terlihat tidak ketika rembesan itu ada butir-butir tanahnya gitu, ya. Kemudian apakah ada akumulasi dari butiran tanah di sekitar rembesan, ya. Itu juga penting. Nah, kemudian terkait instrumentasi, ya. Nah, kaitan dengan instrumentasi ini adalah kita lihat pemilihan dan pemasangan instrumentasi, yaitu menyangkut gambar layout, ya. Kemudian potongan-potongan bendungan, termasuk pemasangan instrumen lama. Betul nggak dia masangnya di situ, gitu, ya? Betul nggak dia cukup dalam, ya? Dan apakah jumlahnya memadai, gitu, ya? Nah, itu harus kita perhatikan. Juga perencanaan terdahulu itu harus kita lihat, ya, secara benar, ya. Pemasangan dan pembacaan awal dari 1 pisometer, karena sering menunjukkan perlunya pemasangan di tempat lain, karena mungkin di situ digambarkan, oh ini ada kecurigaan tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Mungkin kita bisa baca dari instrumentasi yang lain, ya, yang tidak jauh dari situ. Nah, itu bisa mewakili kondisi lapangan sesungguhnya, ya. Nah, semua masing-masing alat ukur rembesan yang harus diukur secara terpisah harus sedekat mungkin dengan sumbernya, ya. Jadi intinya bahwa instrumentasi ini harus kita perhatikan, ya, juga harus dikoordinasikan dengan keperluan investigasi, ya. Untuk menghemat waktu dan biaya, misalnya lubang bor untuk memasang instrumen juga bisa dimanfaatkan.
ya, misalkan bekas pemboran ya kan ada bekas lubang, itu bisa kita lakukan pemasangan instrumentasi di situ ya. Nah, dari bab 1 sampai 5 tadi, maka sekarang saatnya kita setelah lengkap semua, mulai dari penyebab, kemudian kajian data, evaluasi, kemudian analisa, kemudian cek terhadap kondisi lapangan, kemudian uji lab juga. Nah, baru kita menentukan metode pengendalian rembesan ya. Nah, secara garis besar metode ini tuh meliputi ini. Pertama, material yang relatif kedap air ya, itu dapat menangkap alur aliran rembesan dan menurunkan tekanan akibat aliran rembesan yang berlebihan ya. Nah, contohnya adalah zona tipis lereng hulu kedap air. Nah, itu dia bisa untuk menurunkan tekanan ya, sehingga rembesan bisa diperkecil ya. Kemudian zona inti kedap air, kemudian parit halang ya yang dipadatkan, juga selimut lempung di bagian hulu ya, selimut hulu. Kemudian juga konstruksi bendungan urugan dengan lereng yang sangat landai. Jadi kalau lerengnya landai gitu, maka si garis aliran itu dia akan lebih panjang ya, akan lebih panjang, sehingga kalau alirannya lebih panjang, gradien hidroliknya mengecil. Gradien hidrolik mengecil I, maka volume rembesan juga mengecil. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa rembesan itu tidak mungkin dia dikendalikan sampai 0 tuh nggak mungkin. Pasti tetap, dan memang boleh selama dia tidak melebihi dari batas dan tidak membawa butiran tanah atau air rembesannya berwarna keruh ya. Nah, ini adalah contoh beberapa macam pengendalian rembesan air pada bendungan tipe urugan ya. Di sini dalam gambar ini ada nomornya tuh, nomor 1 sampai 13 ya. Kita lihat nomor 1 itu di tengah ya. Ada 1A itu di tengah. 1A itu adalah zona penahan air atau zona inti, core, bagian atas ya. Nah, kalau si core ini sampai ke bawah itu adalah 1A. Jadi Bapak Ibu perhatikan gambar yang di tengah, ada tulisan 1A, itu adalah seperti cut off ya, parit halang ya. Nah, kemudian nomor 2 itu zona pelindung stabilitas hulu. Jadi lihat di dekat muka air itu ada nomor 2, nah itu adalah zona pelindung stabilitas hulu. Kemudian ada 2A. 2A itu dekat ke angka 1 ya, 2A itu di sebelahnya angka 1. 2A itu adalah zona transisi ya. Jadi dari yang kedap air di nomor 1 ke nomor 2 ya. Nah, itu ada transisi, zona transisi yaitu 2A. Nah, yang nomor 3 itu adalah zona drainase hilir ya, zona drainase hilir. Itu ada 3 dan ada 3A ya. 3 dan 3A tuh di atas sebelah kanan ya. Yang 3 chimney drain namanya. Kemudian 3A itu adalah saringan filter ya, 3A itu di bawah. Jadi di bawahnya atau di sisi luar dari 1A itu dia ada subzona saringan atau filter ya, 3A. Kemudian nomor 4 itu adalah zona armor ya, batuan ya, pelindung. Juga ada di bagian hilir itu zona pelindung stabilitas hilir. Kemudian nomor 6 itu ada selimut drainase ya. Selimut drainase itu di bawah nomor 5. Itu seperti drainase horizontal ya. Nah, kalau nomor 7 itu juga drainase tapi dia di kaki. Jadi disebut drainase kaki atau toe drain ya. Kemudian nomor 8 lebih ke kanan ya, hampir paling kanan. Nomor 8 itu ada parit drainase ya. Nah, dia bisa terbuka atau tertutup. Sedangkan yang nomor 9 di bawah nomor 8, dekat nomor 8 itu adalah sumur pelepas tekanan atau relief well ya, relief well. Nah, di sebelah hulu itu ada selimut kedap air ya, itu juga untuk penahan rembesan. Dan nomor 11 itu dinding halang, dia slurry wall cut off. Nomor 11 itu di bawah nomor 10 ya. Kemudian
Bisa juga kita lakukan grouting sampai menembus lapisan keras ya, atau imperfuse zone ya. Nomor 12 itu grouting tirai, itu ada di bawah inti ya, dari bawah inti ke bawah. Kemudian terakhir adalah kita bisa menambahkan berem ya. Berem rembes air yaitu paling hilir yang garis-garisnya strip-strip ya. Jadi untuk mengantisipasi adanya tekanan angkat ya, jadi dibebani dari atas supaya tekanannya tidak mendorong ke atas ya.